menaiki kapal pesiar mewah sepanjang 44 kaki dari Tahiti ke California dengan berlayar sejauh 6.500 km melintasi perairan Pasifik yang berkilauan adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi dua pelaut muda ini. Menurut mereka, pelayaran sejauh 6.500 km terlihat sederhana dan menyenangkan, mengarungi laut lepas menuju tempat berlabuh musim dinginnya di San Diego, California. Mereka telah bertahun-tahun dan berpengalaman berlayar bersama, dan kali ini mereka akan mengirimkan kapal Hazana berlayar dari Tahiti di Pasifik ke California, Amerika Serikat. Namun, kenyataan yang dialami pasangan ini, Tammy Oldham Ashcraft dan tunangannya asal Inggris Richard Sharp, justru membawa malapetaka. Ternyata, jalur pelayaran pesiar yang mereka pilih menempatkan mereka tepat di jalur badai Raymond, yang merupakan salah satu badai paling merusak yang pernah tercatat dalam sejarah. Bahkan menurut Daily Mail, badai Raymond memiliki kecepatan angin sampai dengan 140 knot dengan gelombang setinggi 12 meter dengan intensitas badai selama 2 hari. Badai itu kemudian menghempaskan kapal Tammy dan Richard. Kapal sempat terbalik, membuat Richard terlempar ke dalam laut dan Tammy terbentur tiang kapal yang membuatnya pingsan selama 27 jam. 27 jam kemudian, Tammy terbangun dengan kondisi terluka serius di kepalanya yang membuatnya pingsan berkali-kali. Keadaan kapal hancur, tiang-tiang roboh, layar rusak parah. Barang-barang di dek berserakan di lantai dan sebagian lambung kapal tergenang air. Dan yang lebih mengerikan lagi, Richard menghilang entah kemana. Tammy berteriak berkali-kali memanggil Richard dengan putus asa. Di saat bingung dengan kondisi yang lemah, Tammy memikirkan Richard dan mengingat Richard telah hilang di laut lepas, membuatnya berniat untuk mengikuti jejak tunangannya, mengakhiri hidup dan terjun ke laut. Di saat kritis itulah tiba-tiba Tammy mendengar suara di kepalanya, kadang suara Richard, kadang suara dirinya sendiri, dan terkadang suara orang tuanya yang meminta dirinya untuk bangun, memakan sesuatu untuk bertahan dan membuat rencana untuk mencapai daratan dengan kapal yang hancur tersebut. Tammy kemudian menemukan ransum kaleng di lantai kapal yang berserakan. Dia menghitungnya dan memperkirakan jika makanan kaleng itu bisa membuatnya bertahan selama 40 hari. Dan dia akan kelaparan jika selama itu dia tidak menemukan daratan. Dengan kondisi kapal yang hancur dan hampir tidak berfungsi, Tammy memutar otak untuk mengarahkan kapal ke daratan. Dia pun membuat layar dari gulungan layar yang masih utuh dan memasangkannya ke tiang layar yang sempat patah dan jatuh. Meski hanya 4 meter persegi, namun kapal Tammy sudah bisa berlayar dan itu membuatnya kembali bersemangat. Kapalnya bisa kembali berlayar pada hari ke-9 setelah terkena badai. Tammy membatasi penggunaan air minum dengan hanya meminum beberapa teguk air sehari, yang ternyata air penyimpanan untuk mandi. Dia juga menemukan kaleng bir serta menikmati cerutu Kuba di malam hari. Tammy tidak mempunyai navigasi elektronik, hanya sextant kuno, peta yang tergenang air, serta matahari dan bintang saat ia menuju daratan Hawaii yang cukup jauh. Tammy kembali diterpa angin dan hujan pada hari ke-11, namun dia berhasil bertahan dan melaluinya. Dia sebenarnya 2 kali sempat menembakkan suar tanda meminta pertolongan, yaitu pada hari ke-16 dan hari ke-32, ketika tiba-tiba sebuah kapal muncul dari kejauhan. Namun kapal tersebut tidak berhasil melihatnya. Begitu pula 2 kali pesawat melintas di atas kepalanya, juga tidak melihat keberadaan Tammy. Sehingga dia berpikir jika dia mungkin sudah meninggal dan orang-orang tidak melihatnya. Terlintas di pikiran Tammy untuk menyusul Richard dengan menodongkan senapannya ke arahnya. Namun dia kembali memikirkan adik-adiknya bahwa mungkin jika dia mati, di situ dia tidak akan bisa melihat adik-adiknya lagi. Ketika sudah mencapai puncak putus asa yang dialami Tammy, pada hari ke-40 dia melihat daratan dari kejauhan. Tammy yang telah terombang-ambing selama 40 hari di lautan seorang diri berhasil sampai ke Hawaii. Namun karena kondisi sudah malam dan posisi kapal Tammy yang berada di perairan dengan karang berbahaya, dia akhirnya harus menunggu hingga pagi untuk dijemput tim penyelamat. Tammy akhirnya berhasil diselamatkan setelah 41 hari terombang-ambing di lautan dengan kondisi yang memprihatinkan. Rambutnya kusut hingga butuh 2 hari dan 3 penata rambut untuk mengurainya. Tammy bisa bertemu kembali dengan keluarganya di Amerika, namun di saat yang sama dia kembali mengalami trauma dan kesedihan. Butuh bertahun-tahun bagi Tammy untuk berani kembali berlayar. Dia juga baru berani menceritakan kejadian yang dialaminya secara utuh setelah menikah dan mempunyai anak pertama. Peristiwa bertahan hidupnya di perairan Pasifik selama 41 hari itu dia ceritakan ke dalam bentuk tulisan berjudul Red Sky in Morning, A True Story of Love, Loss and Survival at Sea. Kisah perjuangan bertahan hidupnya juga kemudian diangkat ke dalam layar lebar berjudul Adrift. Bayangkan, sendirian di tengah laut selama 41 hari, tidak ada manusia satupun.
di tengah lautan tanpa tepi. Benar-benar tekad untuk bertahan hidup yang kuat sampai akhirnya Tammy bisa menemukan daratan.